Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Insani Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan membagi informasi mengenai kalian adik-adik kelas 2 SMA yang masih bingung buat nyari kuliah di mana dan masih bingung buat milih jurusan apa nih. Ayo buruan, daftarkan segera diri kalian ke Institut Pendidikan Indonesia dan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu, di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di sini, mahasiswanya itu sangat berprestasi. Nah, contohnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa berprestasi di Institut Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, di antaranya seperti yang pertama yaitu ada Teh Siti Ai Julaika, yaitu Putri Pendidikan Indonesia 2019. Lalu yang kedua ada Teh Suhartati, yaitu Duta Bahasa Jawa Barat. Yang ketiga yaitu ada mahasiswa berprestasi IPI 2019. Siapa dia? Yaitu Teh Trias Amalia Sugiharti. Nah, dan yang keempat yaitu adanya Duta Lingkungan Hidup IPI 2019, yaitu ada A. Kurnia. Nah, di sini tuh banyak sekali mahasiswa yang berprestasi kan bahasa dan sastra Indonesia. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga beasiswa-beasiswa yang ada di kampus Institut Pendidikan Indonesia. Di antaranya seperti yang pertama yaitu adanya beasiswa bidik misi, yang kedua yaitu adanya beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik, dan yang ketiga adanya beasiswa ekstrakurikuler, dan yang keempat yaitu adanya beasiswa Pemprov Jabar. Lalu di sini ada yang kelima yaitu beasiswa tahfiz Al-Quran serta beasiswa-beasiswa lainnya. Selanjutnya, karena banyak sekali yang menanyakan jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu kan selalu dianggap rendah ya, karena banyak sekali yang mention di inbox atau yang banyak sekali yang DM ke aku mengenai seputar jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, yang pertama yaitu adanya pertanyaan mengenai kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu seperti apa? Nah, saya akan jelaskan ya. Yang pertama, kuliah di sini itu kita diajarkan tidak hanya berupa proses pembelajarannya itu berupa mengenai pembelajaran bahasa saja, tetapi di sini kita belajar juga mengenai sastranya juga. Nah, belajar mengenai bahasanya di sini bisa seperti contohnya proses pembelajaran di mana kita mengetahui mengenai ragam-ragam suatu bahasa. Dan di karya sastranya itu kita bisa seperti mengkritik atau menganalisis sebuah karya sastra yang dibuat oleh para sastrawan Indonesia, seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya itu motivasi seperti apa sih mengenai jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Nah, yang pertama, awalnya karena saya menyukai pembelajaran sastra, terutama di sastranya itu saya itu menyukai seperti penampilan-penampilan drama, puisi seperti itu. Nah, lalu di sini saya beranggapan karena banyak sekali yang memandang bahwa proses pembelajaran bahasa Indonesia itu dianggap enteng atau dianggap mudah. Nah, di sini saya akan jelaskan justru di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini bisa mengembangkannya sebuah bahasa-bahasa atau bisa mengkritik sebuah karya sastra tersebut. Jadi tidak dianggap mudah atau tidak dianggap gampang. Karena di dalam proses pembelajaran pendidikan bahasa dan sastra di sini kita tidak hanya belajar memfokuskan kepada bahasanya saja, tetapi adanya sastra atau adanya linguistik umum, sosiolinguistik, fonologi, sintaksis, dan lain sebagainya. Jadi jangan ada yang menganggap enteng mengenai jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih pandangan orang-orang mengenai jurusan bahasa dan sastra Indonesia yang pernah kakak dengar? Nih, seperti jurusan bahasa Indonesia itu lulusannya itu akan menjadi apa sih selain menjadi guru gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam jurusan pendidikan bahasa Indonesia tidak hanya menjadi guru saja, tetapi kita bisa menjadi seorang penulis, bisa menjadi seorang wartawan, bisa menjadi
seorang pekerja bagian badan bahasa seperti itu. Jadi buat kalian pokoknya harus daftarkan segera ke Institut Pendidikan Indonesia. Dan jangan lupa apabila ingin mencari informasi-informasi yang lebih lanjut bisa dikepoin, dicek IG-nya di sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya para adik-adik kelas 12 SMA. Oke, semangat buat kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.